Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama Bidan Nurul Ubay. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, kesempatan kali ini mumpung gak ada pasien, aku mau share sama kalian tentang apa aja sih tanda bahaya kehamilan gitu. Mungkin bagi bunda-bunda yang sedang hamil butuh informasi ini gitu. Apa aja sih sebenarnya yang membahayakan dalam kehamilan itu? Di sini aku akan bahas semua tanda bahaya kehamilan. Tonton terus videonya, jangan di-skip ya. Nah, apa aja sih nih tanda bahaya pada kehamilan itu? Sebenarnya di buku kesehatan atau buku pink yang bunda-bunda sudah punya untuk yang hamil, pasti kan punya nih, saat periksa ke fasilitas kesehatan akan diberikan buku pinknya. Nanti aku kasih lihat di sini contoh buku pinknya. Nah, di situ sudah lengkap banget sebenarnya bunda apa aja yang dibutuhkan bunda selama hamil itu. Nah, sekedar sharing aja ya, aku akan bahas 6 tanda bahaya pada kehamilan ya. Apa aja tanda bahayanya? Yang pertama yaitu mual muntah yang terus menerus gitu. Jadi mual muntah yang terus menerusnya dengan tanda kutip dia sama sekali tidak mau makan ya, tidak mau makan, muntah terus menerus sampai badannya lemes, gak ada tenaga. Nah, itu yang perlu bunda waspadai. Jadi segera datang ke fasilitas kesehatan ya bunda untuk mendapatkan pengobatan atau tata laksana hiperemesis itu ya. Jadi kalau bunda-bunda yang sedang hamil merasakan mual muntah yang berlebihan sampai tidak masuk makanan sama sekali, sampai lemas, badan pusing, kepala, jadi cepat datang ke fasilitas kesehatan. Yang kedua yaitu demam yang tinggi. Jadi demam tinggi itu berapa sih? Sebenarnya suhu normal itu kita 36,5 sampai 37,5. Jadi kalau udah di atas 37,5 itu kita udah agak demam ya. Nah, kalau demam tinggi ini sebenarnya berapa? Di atas 38,5 itu kita sudah demam. Jika bunda-bunda yang sedang hamil merasakan demam di atas 38,5, alangkah baiknya segera datang bunda ke fasilitas kesehatan, ke bidan boleh, ke puskesmas juga boleh, atau ke rumah sakit boleh untuk diperiksakan lebih lanjut ini demamnya berasal dari mana gitu ya. Jadi benar-benar jangan disepelekan. Kalau misalkan demam tinggi, cepet datang ke fasilitas kesehatan. Jangan minum-minum obat yang di warung ya bunda. Yang ketiga yaitu muka, tangan, kaki itu bengkak semua. Jadi bengkaknya seperti apa? Jadi dia disertai dengan pusing dan bahkan yang lebih fatalnya itu sampai mengakibatkan kejang gitu bunda. Nah, jadi alangkah pentingnya untuk ibu hamil biasanya kita sarankan pada K1 ya. Jadi pemeriksaan awal banget kehamilan bunda periksa ke fasilitas kesehatan akan kita anjurkan untuk cek laboratorium. Fungsinya apa? Agar mengetahui ada kadar protein urin tidak di dalam urin bunda-bunda sekalian gitu. Karena apa? Karena jika terjadi hipertensi atau proteinnya positif 2 atau bahkan lebih, itu berakibat fatal untuk bunda dan janinnya. Jadi ikuti arahan tenaga medis ya bunda ya, agar apa? Agar kehamilannya lancar. Yang keempat yaitu gerakan janinnya berkurang, jadi tidak seperti biasanya. Kalau misalkan gerakan janin bunda yang normal itu berapa sih? Sekitar 20-25 kali itu dalam waktu sehari bunda bisa dirasakan ya. Jika terjadi pengurangan gerakan pada janin,
segera datang ke fasilitas kesehatan. Berarti ini tanda ada sesuatu, ada tanda bahaya dalam kehamilan. Jadi segera periksakan agar mendapatkan informasi yang jelas gitu. Apakah ini benar detak jantungnya berkurang bayinya, atau memang bundanya kurang merasakan aja gerakannya. Jadi alangkah baiknya cepat datang juga ya. Yang kelima itu perdarahan pervaginam. Ya, jadi bunda-bunda ada keluar darah pada saat hamil muda atau hamil tua. Jadi perdarahannya seperti apa? Orang hamil itu tidak boleh mengeluarkan darah walaupun sedikit. Ya, jadi tidak ada pengurangan darah sedikit pun gitu. Jika terjadi di trimester 1 bunda mengalami perdarahan, segera datang ke fasilitas kesehatan untuk diperiksakan ini asal muasal darahnya keluar dari mana gitu ya. Jadi jangan didiamkan. Kalau misalkan bunda sudah hamil trimester 3 tiba-tiba keluar darah banyak banget gitu, nah segera datang juga. Ini harus diperiksakan darahnya juga keluar dari mana, apakah dari plasentanya atau dari mana. Jadi jangan diam di rumah, harus segera periksakan ke fasilitas kesehatan. Nah, yang keenam itu jadi ada keluar air-air atau pecah ketuban sebelum waktunya. Jadi sebelum waktunya gimana sih? Misalkan bunda-bunda masih hamil 16 minggu atau 18 minggu, kok ada air-air yang berasa keluar ya gitu. Nah, ini segera bunda harus datang ke fasilitas kesehatan untuk dapat ditindaklanjuti atau dilanjutkan pemeriksaannya untuk mengetahui ini asal muasal airnya dari mana, betul atau tidak air ketuban yang pecah gitu ya bunda-bunda ya. Atau misalkan bunda trimester 2 atau trimester 3 pokoknya belum masuk di atas 37 minggu ya. Jadi bunda harus segera memeriksakan. Kalaupun di usia 37 minggu misalkan bunda pecah ketuban gitu sebelum mulus-mulus, itu juga harus segera datang. Jadi di usia kehamilan berapapun jika keluar air-air sebelum waktunya, itu bunda harus segera periksakan ke fasilitas kesehatan karena sangat membahayakan bunda. Karena kan ketuban itu kan sebagai pelindung untuk bayinya. Nah, kalau dia udah pecah tidak ada pelindung lagi untuk bayinya, bakteri atau kuman-kuman bisa dengan mudah masuk. Nah, itu berakibatkan nanti terjadi infeksi pada bayinya dan bunda juga akan mengalami demam juga. Nah, ini dia 6 tanda bahaya kehamilan yang udah aku sharing ke bunda-bunda. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share videoku ke semua media sosial yang kalian punya. Dukung terus channel aku supaya channel aku lebih berkembang ya bunda-bunda, agar aku bisa menebar manfaat atau berbagi ilmu untuk kalian semua. Terima kasih semuanya sudah menonton video dari aku. Segini dulu videonya. Bye bye.